Makanya Abu Yazid begitu dia menyatakan, begitu hakul basirah ini muncul, Abu Yazid pun ngomong, Subhani man a'zama syai, maha suci aku, betapa agungnya aku. Bahaya dah. Lalu begitu disiuman daripada syatah, itu namanya syatah, kalimat tergelincir kena bawaan dalam. Begitu Abu Yazid ditanya, ya Abu Yazid, hati-hati kau tadi ngomong. Aku ngomong apa? Kau bilang Subhani man a'zama syani, maha suci aku, betapa agungnya aku. Ya ke? Aku ngomong seperti itu. Ya. Diambilnya pedang. Ini pegang pedang ya. Kalau aku ngomong lagi macam itu, tebas leher aku. Jangan ragu katanya. Takut gak tinggi disuruh? Iya lah, nepas leher wali Allah. Okay? Kalau aku ngomong lagi macam itu, ini pedang, udah biasa saja. Tebas leher itu. Jangan ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi syaitan itu dari bangsa jin, menurut yang utama dari bangsa jin. Namanya Syekh Azazil. Syekh dulu dia. Ibadahnya Masya Allah Bapak Ibu, 1000 tahun di bumi ibadahnya. Istiqamah lagi udah 1000 tahun, istiqamah lagi naik derajat, diangkat Allah, diletakkan langit pertama, langit dunia. Ibadah 1000 tahun, istiqamah lagi, diangkat naik langit yang kedua. Setiap 1000 tahun naik langit terus 4, 5, 6, 7 sampai di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur di atas langit ketujuh, tempat tawafnya malaikat, kumpul dengan malaikat. Luar biasa tu Syekh Azazil. Ya. Nah, jadi kalau masalah ibadah, jangan lawan Azazil tu. Kuat ibadahnya. Nah, cuma ada sombongnya di hati. Bahkan Allah ciptakan Nabi Adam jadi khalifah di muka bumi, lah tak terima. Aku ibadah lebih banyak ya Allah. Ya hati-hati, yang ahli ibadah sombong, tak terima Allah. Ya, dalam ilmu tasawuf, yang maksiat kembali kepada Allah, merasa hina dan beribadah lebih baik daripada orang yang taat tapi sombong. Itu makna tasawuf. Jadi kita dicetak ini beribadah, ya ditawadu, bukan jadi sombong. Makanya wajib belajar begini. Ya, siapa tak belajar begini, wah bahaya. Serusak
ibadah. Ya. Nah kemudian tatkala naik tingkat yang kedua, apa namanya itu? Ainul basirah, mata hati pun terbuka, mukasyafah. Nah pada waktu itu diperlihatkan kepadamu ketiadaan dirimu. Oh, rasa-rasanya aku ini tak ada. Tatkala merasakan adanya Allah. Oh, lebih kuat lagi. Rasa diri ini tidak ada. Karena kuatnya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini mukasyafah. Kampus sudah. Dia terbuka mata hati. Itu intensif lagi, harus ada ekstra ibadah. Istiqamah itu perlu. Ya, al-istiqamah khairun min alfi karamah, kata ulama. Istiqamah dibandingkan istiqamah. Istiqamah itu karena istiqamah itu janjinya begini. Allah bilang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, tetap Allah di hati dia, tsumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ramai mendatangi dia. Apa kata malaikat? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kau takut, jangan kau susah. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira surga yang dijanjikan. Itu orang istiqamah. Surga dua macam. Surga di sini dengan surga di akhirat. Surga di hati ini nikmat, ya, yang tak bisa diungkapkan. Kalau orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terus lagi ditingkatkan ibadahnya di bawah bimbingan seorang mursyid, ini agak berat. Ini udah naik puncaknya. Harus ada pakarnya yang membawa. Begitu naik lagi ke atas, ya, ke tingkat yang terakhir namanya hakul basirah. Hakul basirah itu dinamakan hakul yakin. Waktu itu bagaimana? Disaksikan kepadamu wujudnya. Yushhiduka wujudahu. Langsung disaksikan yang ada hanya wujud Allah. La ada maka wala wujudaka. Bukan ketiadaanmu, bukan adanya kau. Dua-duanya tak ada, yang ada hanya Allah. Ini dah masuk akhir dah. Ya. Dia berada di dunia, betul. Berada di perumahan Jawahir, ya. Berada di rumah masing-masing, ya. Tetapi tatkala dia fokus kepada Allah, hakul basirah muncul, semua tak ada. Yang ada hanya yang maha ada. Ini nama sampai. Kalau bilang sampai, ini adalah sampai. Ya, sampai akhir perjalanan. Nah, jadi kalau diberi urutan dalam perjalanannya, yang pertama syu'aul basirah, ini untuk salik. Orang yang berjalan. Atau disebut muhtadi, para pemula yang sedang berjalan. Kalau sudah masuk ainul basirah, itu namanya mutawassit, orang yang dalam pertengahan perjalanan. Nah, kalau sudah hakul basirah, itu namanya muntahi, orang yang sudah berada pada akhir perjalanan. Inilah namanya wusul ila Allah, sampai kepada Allah. Paham ya? Ini gambaran begitulah. Nah, nanti mudah-mudahan di antara jemaah nanti bisa mengarungi ini, mudah-mudahan ya bisa mengarungi. Ini ingat, kita bertarekat ini mau beramal ke mau sampai. Nah, tanya jawab masing-masing. Siapa yang mau sampai bertarekat namanya. Kalau hanya ingin beramal saja, ya amalan bukan tarekat. Tarekat kan jalan.
Jadi kita harus berjalan. Ya, kita tak ngurus macam-macam, ya, kita ngurus amalan. Sibuk ngurus macam-macam, amal terganggu tu apa? Kok saya itu dah prinsip saya. Sekarang nak beramal. Apa cerita hidup pikuk, jangan kita terganggu. Yang penting kita mau dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan berkah musik kita digiring. Gitu aja, ya, dengan guru-guru, dengan musik. Nah, jelas fazahiru anna ammatal muslimina umiyat basiratuhum. Jadi kalau secara zahirnya, sesungguhnya kebanyakan orang Islam itu, maaf ini ya, kebanyakan muslim itu mata hatinya masih tertutup. Dia percaya sama Allah, percaya. Dia ibadah nyembah Allah, ya. Tapi hati tertutup, dia belum bisa merasakan. Ini adalah umat Islam yang banyak seperti itu. Dan memang tak disalahkan, itulah dia. Orang yang naik peringkat ini kan yang ada kemauan, yang tak ada kemauan, itu dia dapatkan. Nah, yang ada kemauan, insya Allah dibimbing, ya. Wa tahqiqu huwa ma taqaddama min at-tafsil. Nah, telah benar apa yang dahulu kita tafsirkan, ya, kita rincikan, ya, tentang orang muslim awam dan sebagainya, orang mukmin kebanyakan, orang yang dalam perjalanan, orang pertengahan, orang yang sudah sampai. Dari rincikan kembali kan? Dah belum? Dah, lupa. Wa ana masdudatun faqat ma'a sihhatin naziruha. Maka sesungguhnya dia tertutup saja. Pandangannya benar, dia yakin ada Allah, yakin. Ada Allah menciptakan makhluk, ya. Allah bagaimana? Tidak. Dia bapa, mohon. Semua sifat-sifatnya benar. Tapi dia masih tertutup. Ya. Tapi kalau orang kafir lain, buta. Kalau orang kafir, buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa rasana qalahum sesyawah. Di depannya ada tutup. Dia tak bisa lagi dah. Mulutnya, matanya, kupingnya tutup semua Allah ada. Depannya ada penghalang hidayah tak masuk. Itu orang kafir. Ya. Nah, jadi hakul basirah ini kau menyaksikan wujud Allah saja. Dah. Sudah sampai peringkat yang terakhir, yang kau saksikan hanya Allah. Kenapa? Dia dikembalikan kepada nur asal. Nur asal itu nurun, ada nur. Cahaya Allah itu dikembalikan ke sana. Kau sudah masuk ke sana, lebur. Yang ada hanya Allah. Perasaan begitu. Ya, kembali kepada nur asal. Nah, jadi bagaimana walam yakun ma'allahi mawjudun, dan pada waktu itu tidak ada sesuatu bersama Allah, tidak ada wujud sesuatu pun bersama Allah. Kenapa? Kembali kepada asal. Alam jadi hilang pandangannya, yang ada hanya nur Allah yang memancar pada dirinya, yang bernama hakul basirah. Jadi kalau waktu itu Sufi itu bilang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, benar itu. Semuanya fana, tak ada, yang ada zat yang maha besar. Boleh? Tak apa-apa. Kena saat itu. Tapi kalau dah kembali bapak, tak boleh lagi ngomong itu. Yang waktu siapa lagi? Al-Alaj. Laisa fi jubbati illa hu. Tidak ada di dalam jubahku ini kecuali dia. Waktu itu apa? Dia merasakan dia tidak ada. Yang ada hanya yang maha ada. Waktu itu boleh ngomong. Kalau udah sadar siuman lagi, tak boleh. Ingat ya, jangan ada kedokip. Duduk di pasar ngomong itu kan. Tidak ada yang dibalik jubah ini kecuali dia. Kafir lah kau. Nah,
kafir. Jadi dia ngomong begitu karena dibukakan hakul basirah dan dia mengatakan itu dalam pandangan dia. Makanya Abu Yazid begitu dia menyatakan, begitu hakul basirah ini muncul, Abu Yazid pun ngomong, Subhani man a'zama syari, maha suci aku, betapa agungnya aku. Bahaya dah. Lalu begitu disiuman daripada syatah, itu namanya syatah, kalimat tergelincir kerana bawaan dalam. Begitu Abu Yazid ditanya, ya Abu Yazid, hati-hati kau tadi ngomong. Aku ngomong apa? Kau bilang Subhani man a'zama syani, maha suci aku, betapa agungnya aku. Ya ke? Aku ngomong seperti itu. Ya. Dia ambilnya pedang. Ini pegang pedang ya. Kalau aku ngomong lagi macam itu, tepas leher aku. Jangan ragu katanya. Takut gak tadi disuruh? Iyalah, lepas leher wali Allah. Okay? Kalau aku ngomong lagi macam itu, ini pedang, udah biasa saja. Tepas leher aku. Jangan ragu katanya. Akhirnya tak lama lagi sore hari syatah lagi dia, tergelincir lagi mulutnya. Subhani man Allah. Ini kadang-kadang hakul basirah itu berulang-ulang. Pagi muncul, sore muncul, kadang tengah malam muncul. Syatah lagi dia. Subhani man a'zama syani, maha suci aku, betapa agungnya aku. Kawan bang ambil betul. Ditapasnya Abu Yazid itu das kata dia, pecah Abu Yazid jadi 12 orang. Macam mana? Dia pun bingung yang mana yang asli, padahal semuanya asli. Jadi nanti kok di pasar jadi mana lah kok tadi kakap ke dua kedai ke yang ngomong-ngomong masalah ini lah ni. Tiada lain diri aku ni, hakikatnya Allah. Ambil pedang, lepas leher. Kau dia lari bohong lalu. Faham tu? Ini adalah hasil tasawuf. Kalau syatah datang, hakul basirah datang, itu bukan kekuatan dia, itu sudah Allah yang mengendalikan. Dia tak mampu melawannya. Ada tinggal ikut saja lah tu. Tapi kerana Allah punya mau, tetap dia terbimbing. Karena orang menepas dia pun tak bisa. Ya kan? Kualan menepas wali Allah tak mungkin terjadi. Allah jaga dia. Itu ya hakul basirah. Jadi walam yakun ma'allahi mawjudun, ya, tidaklah terjadi pada waktu itu ada wujud bersama Allah. Jadi tak ada lagi wujud-wujud selain Allah. Di sinilah baru muncul kalimat tadi itu. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Waktu itu baru faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi ni ya, Sahih Bukhari ni. Apa kata Nabi? Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Adanya Allah tetap, tidak ada sesuatu bersamanya. Ya, tidak ada sesuatu bersama Allah. Jadi kalau Allah memunculkan hakul basirah, waktu itu kita merasakan hanya Allah, tidak ada sesuatu yang menyertai Allah. Artinya tidak ada yang menghalangi sesuatu apapun antara kita dengan Allah. Tambah lagi, wa huwal an ala ma alaihi kan. Dia yang sekarang Allah yang disembah oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ma'alaikan, sebagaimana yang disembah dulu umat Nabi Adam alaihissalam, tak berubah. Ya, Allah tak mengalami perubahan. Yang berubah makhluk alam ini berubah. Makanya alam sebenarnya tidak bisa menghalangi kita dengan Allah. Yang penting tadi tingkatannya muncul su'aul basirah, baru terasa dia dekat. Tapi masih pandang alam. Begitu datang ainul basirah, mukasyafah, antara alam dengan hilang antara dua.
kadang memandang, kadang juga hilang, sudah buka syafaat. Tapi kalau sudah hakul basirah muncul di hatinya, tidak ada sesuatu bersama Allah SWT. Dan ini sudah dialami para mursyid, guru-guru kita semua. Makanya duduk dengan mursyid sama dengan kita duduk bersama Allah. Duduk dengan mursyid sebentar sama dengan kita duduk bersama Allah. Kata Abu Abbas Al-Mursyid, dia menyatakan bahwasanya kalau duduk bersama kami lebih afdal daripada melaksanakan salat sunnah setahun. Bapak ibu salat sunnah pahala dapat, tapi iman belum tentu melejit. Tapi duduk dengan mursyid yang sudah mengalami hakul basirah, itu iman bisa bertambah lebih dari yang kita dapat salat sunnah setahun. Itu saya rasakan dulu waktu saya berkunjung. Ya dulu goyang, masih pikir macam-macam, mau berzikir kah, mau berdagang rasanya. Wah, kalau cerita dunia ini kan selalu mengganggu. Ya. Datanglah saya dengan Pak Jai itu. Nah, waktu itu umur saya 32 tahun. 32 tahun. Waktu umur 30, Abah masih bisa ngomong. Masih bisa ngomong. Dia tanya. Pas waktu itu kejadian perang suku Sambas dengan Madura 1987 ya 89 ya 97 ya 97 betul 97. Saya berangkat ke sana, begitu beliau masih ngomong. Dia tanya lah tentang Pontianak waktu itu. Gimana Pontianak? Tinggal di mana anak ini? Saya bilang saya Pontianak, Pak. Oh, dekat Sambas kata dia. Langsung ke Sambas. Karena orang tarekat TKN ini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, walaupun tidak bersisilah lewat Jawa Barat, dari Abdul Karim Bantan, Syekh Hasbullah Maduri, itu di bawah semuanya mengagumi Sambas. Karena tokoh sentralnya Ahmad Khatib Sambas. Nah, lalu dibilang, gimana keadaan di sana? Ya, sebagaimana informasi di media, televisi, ya begitulah tempat kami. Nanti pulang suruh doa kunut nazilah, itu saja saudara. Masih bisa ngomong. Oh, senangnya saya luar biasa. Saya di Surabaya itu seminggu dapat izin seminggu, padahal 3 hari dibatas 3 hari. Semua pakai talqin ngomong. Saya pun pakai talqin diberi izin cuma 3 hari, tak boleh lebih. Ketemu apa ngomong sebentar, selesai keluar. Tak ada ngomong banyak-banyak. Tapi saya minta izin 7 hari. Alasan saya apa? Saya mengumpulkan duit. Lama dah mengumpulkan duitnya, Abah. Naik kapal saya. Kalau hanya 3 hari ruginya, saya bilang. Untuk apa di sini? Ingin ikut zikir di Surabaya seminggu. Setelah itu baru saya pulang. Akhirnya saya izin. Dah 7 hari saya bilang. Itu iman betapa. Ngomong begitu ya iman betapa. Yang lebih kuat lagi yang kedua, saya datang dengan si Jai, Pak Jai itu. Umur saya 32 tahun. Sudah 2 tahun berikutnya itu. Nah, itu Abah sudah ngomongnya kecil suaranya. Kecil suaranya. Salam, kenalkan diri. Beliau ngomong tak jelas. Kecil suaranya. Lalu asistennya bilang, Abah bilang tanya, kamu mau apa? Doa. Saya bilang, minta doa. Kami mau pulang. Minta doa. Abah berdoa, kata gini.
bukan bersuara Pak. Tapi kami berdua ni menangis. Air mata bercucur kayak leden keran. So, ya Allah, terbakar hati. Berdoa tanpa suara. Gimana tu? Ya Allah, saya itu balik rasa-rasanya Allah terdekat. Rindu berzikir, mau beramal, iman melejit. Dan saya yakini dalam kitab, benarlah kata kitab, setahun salah sunnah belum dapat macam itu. Tapi duduk sebentar dengan beliau, waduh, iman melejit. Nah, itulah kenapa dia sudah mengalami ini. Su'aul basira, ainul basira, hakul basira, dah dia lewat semua dah. Nah, makanya dekat kepada beliau itu nur cahaya Allah kita dapatkan keberkahannya. Ya. Nah, sekarang tinggal melalui zikir Al-Fatihah. Ada waktu ziarah. Al-Fatihah itu yang hubungan kita. Beliau-beliau meninggal tidak wafat. Ya, para wali tidak wafat. Kita Fatihah itu kita menjalin hubungan terus. Nah, kemudian ada waktu kita ziarah. Ya, selanjutnya tambah sedikit lagi ya. Ya. Wa hadhihi ziyadatu wa in lam yakun fil hadits lakin ma'naha sahihun. Ini adalah tambahan pembahasan ya tentang hadis tadi, makna-makna semuanya dibenarkan dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau saya melihat hadis itu menjadi berat nilainya, maknanya dalam kalau dipahami dengan tasawuf. Tapi kalau tak belajar tasawuf, hadis cuma nasihat begitu saja. Nah, makanya beda orang tasawuf membaca Al-Quran diberi makna yang dalam. Orang tasawuf baca hadis Nabi diberi makna yang dalam. Jadi ucapan Nabi itu sedikit tapi padat maknanya. Nah, itu kelebihan Nabi itu jami'ul kalim. Salah satu kelebihan aku diberi Allah sedikit kalimatnya tapi menghimpun makna yang banyak. Itu namanya jami'ul kalim, perkataan Nabi itu. Jadi wajar kalau ada orang berbeza pendapat dalam menafsirkan hadis itu wajar. Bisa terjadi itu. Ya. Idza taghayyaru alaihi ta'ala muhal. Karena hadis ini tadi ini tentang Allah dulu sekarang sama, karena Allah tak berubah. Kalau Allah berubah, muhal kata dia. Itu hal yang mustahil. Allah tak berubah dari dulu sampai sekarang. Yang berubah ini makhluk. Sebenarnya makhluk tidak bisa menghalangi kita dengan Allah. Kalau muncul hakul basira, kita akan melihat Allah sangat dekat dengan kita. Ya. Tengah-tengah yang membukanya tasawuf dengan amal zikir. Yang penting istiqamah. Waqala Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Arabi. Ya, berkata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ini terkenal ya. Al-Hatimi. Al-Hatimi marganya. Jadi Al-Hatimi itu sama dengan marganya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ada yang mengatakan Abu Bakar itu At-Taimi. Al-Hatimi ini kalau tidak salah sama dengan Ustaz Burani. Ustaz Burani Muhammad Al-Yamani Al-Hatimi. Ya. Dia orang Arab tapi di Spanyol. Ya, tapi dia sufi besar. Apa kata beliau? Ini terakhir ya, perkataan beliau ditabir. Beliau menyatakan bahwasanya man syahidal khalqu la fi'la lahum faqad faza. Siapa yang menyaksikan makhluk tapi makhluk itu dilihatnya tidak ada perbuatan bagi makhluk, hakikatnya dia perbuatan Allah, faqad faza. Ini orang sudah beruntung. Kalau dia melihat dengan ainul basirah, ini makhluk ini bergerak, dia beraktivitas, hakikatnya Allah yang bantu dia, dipandangkan dia. Ini sudah termasuk beruntung.
Wa man syahidahum la hayata lahum. Siapa yang menyaksikan makhluk dalam pandangannya tidak ada sifat makhluk itu hidup, hakikatnya Allah lah yang maha hidup, faqad jaza. Pandangan ini diperbolehkan. Artinya mendekati. Yang terakhir, wa man syahidahum ainul adam. Siapa yang memandang makhluk ini tidak ada, maka dikatakan faqad wasal. Inilah orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duduk dengan mursyid ulul tarekat, sudah dia termasuk orang yang telah sampai. Duduk bersama mereka, hakikatnya kita duduk bersama Allah, karena dia bersama Allah, makanya berkah. Itulah kata Nabi, duduk dengan orang yang saleh seperti duduk orang jual minyak wangi. Kalau kau tak beli minyak wangi tak masalah, tapi kau dapat harumnya, kata Nabi. Ini adalah dia. Duduk orang yang dengan orang yang fajir, yang nakal, yang tak ibadah, seperti duduk dengan penempah besi. Walaupun tak kena apinya, tapi asapnya telah mengganggumu. Makanya dalam bertarikat harus kumpul, jangan masing-masing. Masing-masing tak jadi. Kekuatan berjamaah ini lain. Satu saja ikhwan bergembira hatinya menyebut Allah, senang hatinya dalam hatinya waktu berzikir, kena yang lainnya terus. Kok masing-masing tak dapat? Itu kelebihan berjamaah. Maka saya anjurkan jamaah ikutlah zikir. Ya, tidak harus di sini. Kita ada beberapa masjid Syakirin malam kemarin ya. Syakirin ada jamaah Al-Fajar malam Jumat. Ya, di samping kita ada kajian, tak apa-apa yang mau berzikir silakan di Al-Fajar. Yang ikut kajian, yang belum mantap kajian, ikut di Masjid Nur Salim. Kemudian malam Rabu berbagi lagi Al-Asrar. Kemudian malam Senin Baitul Rahim. Malam Minggu Baitul Rahim bergantian dengan Darul Muttaqin. Saya mintalah jamaah, kalau ada yang lancar-lancar bacaannya, hapuslah bantu-bantu masjid. Ya, bantu-bantu masjid yang mau mengamalkan. Karena sekarang kita tidak bisa fokus satu tempat, tidak berkembang. Tidak berkembang, dia harus nyembah. Pertama, kunci kita zikir dari masjid ke masjid, kita gemakan supaya orang terbiasa dulu dengan zikir itu hal yang lumrah. Lambat laun nih, oh memang dah biasa berzikir, tak heran lagi. Kalau dah tak heran, tenanglah tu. Untuk tahap awal memulakannya ni, aduh tantangannya banyak, luar biasa. Ingat betul rahim, sampai suat kaling pun aja. Jangan ganggu, kasihan sini bukan hewan, sabar. Saya beritahu imamnya, kita salat fardu dulu berjamaah. Zikirnya kapan? Ba'diyah baru kita zikir. Itu berapa tahun? Alhamdulillah sekarang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ila hadatin Nabi Mustafa. Ya, udah ramai berzikir. Mau ngomong apa lagi? Yang kau benci ini orang berzikir, bukan orang menyanyi. Orang menyanyi tak ada akibatnya, dikhawatirkan siapa? Sampai terakhir, udah banyak yang berzikir masih juga sentilan keluar. Saya bilang hati-hati, yang kau benci ini orang berzikir, bukan orang menyanyi. Orang menyanyi tak ada efek sampingnya. Tapi kalau berzikir ini dia menyebut Allah, antara dengan Allah dekat. Ana mau idza dzakarani, aku bersamanya orang yang berzikir dengan aku. Kita benci pula, saya khawatir nanti iman kita semakin tergerogoti. Pelan-pelan tak terasa itu. Sifat dengki mulai muncul, penyakit mulai datang. Lambat laun iman kita tak bertambah. Ya. Saya sampaikan semua masjid, yang tak mau berzikir tak masalah, jangan benci orang zikir. Kita khawatir.
Itu Abu Arif, tahu tak Abu Arif tu? Yang ngajar tu. Orang zikir tu dioloknya. Dia di Mesir ikut paham Wahabi dia. Kau tahu tak orang Wahabi paling benci nama tarekat ni? Diolok-oloknya. Di Jakarta kadang aku pun sama kayak Wahabi itu. Diolok-olok dia orang berzikir. Surah ayat pun pergi dia olok. Apa yang terjadi? Demam, sakit, keluar darah, macam-macam, tersiksa yang luar biasa penyakit. Dalam sakit itulah dia berilham. Mungkin salah kata dia bilang, selama ini aku berburuk sangka dengan orang berzikir. Tobat dia, tobat, ambil target zikir. Akhirnya Masya Allah beri pelatihan tentang zikir yang kita laksanakan di Sepul Islam terakhir. Pakar aja ni. Sampai kitab, bagi saya ya, kitab terjemahan Miftahul Sudur yang terbaik karangan dia. Kan ada Abu Bakar Aceh. Satu lagi siapa tu? Siapa? Manding apa tu? Lupa saya. Yang ketiganya Abu Arif yang terjemahkan. Makanya yang saya pakai ngajar yang diterjemahkan oleh Abu Arif. Bagi saya itu terjemahan yang paling bagus. Kitab Miftahul Sudur karangan musik kita Syekh Ahmad Silwafat Tajul. Kalah saya dengan beliau. Beliau masa tarekatnya mungkin lebih muda, lebih pendek daripada saya, tapi bisa terjemahkan kitab Miftahul Sudur. Kita dah lama mengamalkan satu kitab tak ada. Kita sebagai pengamal saja. Ya, saya sebagai pengamal. Dah ni tak sebagai pengamal, tak masalah. Ya, sekiranya cukup jemaah sekalian sudah dapat dipahami. Ya, insya-Allah kita sambung lagi pembahasan berikut. Ya, indah sekali. Ini makin dalam nih kajian ni. Ya, jangan buat tidur ya. Maklumlah, makin tak faham tu kadang-kadang tidur. Mudah-mudahan Allah bukakan pemahaman. Amin. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.